Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Indra di video Gabut Sambil Belajar. Bersama Pak Indra, gabut kalian tetap bermanfaat. Baik, soal yang pertama yang akan kita kerjakan di sini adalah soal tentang logaritma. Jika log 4x kuadrat ditambah 32x ditambah 64 sama dengan 2 log x kuadrat tambah 3x dikurang 4, maka nilai dari 9 log x. Oke, untuk mengerjakan soal ini tentunya kita harus sudah menguasai tentang logaritma ya. Baik, di sini kita perhatikan terlebih dahulu persamaan yang kita punya. Ya, kita salin ulang saja dulu. Log 4x kuadrat tambah 32x ditambah 64 sama dengan 2 log x kuadrat tambah 3x dikurang 4. Oke, adik-adik bisa lihat sifat di logaritma ya. Di logaritma ada sifat yang ini. Ya, kalau adik-adik ingat ada sifat di logaritma a pangkat m ya, log b pangkat n, maka nilai pangkat pada basis dan numerusnya kita bisa pindahkan menjadi n per m a log b. Oke, di sini kita akan gunakan untuk yang mana? Ya, tentunya kalau kita lihat di sini di ruas kanan, ya kita punya 2 kali log x kuadrat tambah 3x dikurang 4, sehingga angka 2 ini kita bisa pindah menjadi nilai pangkat dari numerus, jadi log x kuadrat tambah 3x dikurang 4 pangkat 2 ya, seperti itu ya. Di ruas kanan ruas kiri kita masih ulang aja tulisannya ya. 32x tambah 64. Oke, di persamaan logaritma ya, kita ingat juga bentuk a log fx jika nilainya sama dengan a log gx ya, jika basisnya sama ya, maka kita bisa katakan bahwa nilai numerusnya juga sama, yaitu fx akan sama dengan gx, sehingga nah di sini kita punya numerusnya tentunya akan sama. Untuk ini akan sama dengan ini. Kita tinggal ambil saja nilai numerusnya, yaitu 4x kuadrat tambah 32x tambah 64 sama dengan x kuadrat tambah 3x dikurang 4 kuadrat. Oke, kalau adik-adik mencoba untuk mengurai bentuk kuadratnya tentunya agak sulit ya. Nanti akan banyak suku nanti ya. Sehingga gimana cara solusinya? Kalau ada yang diperhatikan bentuk di x kuadrat tambah 3x dikurang 4-nya itu ternyata bisa kita faktorkan ya. Ya, kalau kita faktorkan bentuk yang di dalam kuadratnya, kita akan peroleh faktornya, yaitu x tambah 4 dikali x kurang 1. Ya, oke. Dan di ruas kiri ternyata angka 4 ya, semua sukunya ternyata bisa dibagi 4, sehingga kalau 4-nya kita keluarin menjadi 4 kali x kuadrat tambah 8x tambah 16. Dan ternyata ya, bentuk x kuadrat tambah 8x tambah 16x itu merupakan bentuk dari x tambah
4 kuadrat. Sedangkan di ruas kanannya, kalau kuadratnya kita masukkan ke semua bentuknya gitu ya, X tambah 4 nya dan X min 1, sehingga kita dapat X tambah 4 kuadrat dikali X min 1 kuadrat. Ya tentunya sampai sini tentunya adik sudah paham ya. Tinggal kita bagi saja X tambah 4 kuadratnya. Oke. Lalu di sini kita akan punya bentuk 4 sama dengan X min 1 kuadrat. Oke. Sampai sini kita bisa menguraikan X min 1 kuadratnya gitu ya, lalu pindah ruas 4-nya sehingga kita dapat bentuk yang persamaan kuadrat lagi, atau kita faktorkan, kita akarkan saja, sebenarnya kita udah dapat ya. Jadi kita akan peroleh X min 1-nya itu bernilai 2, atau X min 1-nya bernilai min 2. Ya, kalau kita lanjutkan menjadi X, kemungkinannya adalah yang pertama X1 sama dengan 3, atau X2-nya sama dengan min 1. Tetapi karena yang kita cari adalah nilai dari 9 log X ya, tentunya kalau kita punya bentuk logaritma, nilai numerus tentunya nggak boleh sama dengan negatif ya, sehingga bentuk X yang kedua, nilai min 1 ini tidak kita gunakan. Yang kita gunakan berarti ya hanya nilai X-nya sama dengan 3. Jadi kesimpulannya, nilai dari 9 log X adalah 9 log 3 sama dengan setengah. Ya, cukup mudah ya adik-adik. Oke, kita akan lanjutkan untuk soal berikutnya, soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Jika X memenuhi persamaan 9 pangkat X tambah 3 pangkat X plus 1 sama dengan 10, nilai dari 54 pangkat X dibagi 6 pangkat X plus 1 adalah berapa? Oke, kalau seperti ini, kita perhatikan lagi bentuk persamaan yang kita punya ya. Kita punya 9 pangkat X ya, pangkat X ditambah 3 pangkat X plus 1 katanya sama dengan 10. Kalau adik-adik perhatikan ya, di sini basis dari bentuk eksponennya sebenarnya kita bisa ubah bentuknya menjadi basis yang sama. Kita tinggal ganti 9-nya itu menjadi 3 pangkat 2 ya, kita pangkatkan X ditambah 3 pangkat X, karena di sini eksponennya merupakan penjumlahan, berarti kalau gitu ini basisnya adalah perkalian. Jadi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1, pangkat 1 nggak usah kita tulis, dikurang 10 sama dengan 0. Ya, kalau ada yang diperhatikan ya, bentuk ini adalah bentuk persamaan kuadrat di eksponensial. Jadi kalau kita lanjutkan, ternyata nanti kita akan dapat bentuknya 3 pangkat X dipangkatkan 2 ya, kita tukar posisi antara 2 dan X nya, ditambah 3 kali 3 pangkat X dikurangin 10 sama dengan 0 ya. Sekali lagi ini bentuk persamaan kuadrat. Kalau kita langsung faktorkan, kita akan dapat bentuk 3 pangkat X ditambah 5 dikali 3 pangkat X dikurangin 2 sama dengan 0. Nah, tentunya nanti kita akan dapat 3 pangkat X sama dengan negatif 5, atau 3 pangkat X sama dengan 2. Oke, ya tentunya kalau bentuk 3 pangkat X nggak mungkin nilainya negatif ya. Jadi
kita katakan untuk yang min 5-nya nggak mungkin ya. Oke, tentunya jadi 3 pangkat X sama dengan 2. Oke, jangan terburu-buru untuk mencari nilai X-nya. Ya, kalau kita mencari nilai X, tentunya kita akan dapatkan bentuk logaritma ya. Logaritma dengan basis 3. Kita perhatikan saja dulu apa yang kita ingin peroleh. Ya, kita ingin peroleh adalah 54 pangkat X dibagi dengan 6 pangkat X plus 1. Perhatikan bahwa 54 itu ternyata merupakan perkalian dari 6 dikali 9. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini 6 pangkat X plus 1 jadi 6 pangkat X dikali 6. Ya, ternyata kita punya bentuk yang kita bisa sederhanakan ya. Oke. Maaf. 6. Ya, di sini ternyata 6 pangkat X bisa kita hilangkan ya. Hingga kita peroleh bentuk 9 pangkat X dibagi 6. Dan ternyata 9 pangkat X tadi kita dapat nilainya adalah 3 pangkat X dikuadratkan. Ya tentunya sekali lagi kita nggak usah dapatkan nilai X-nya. Karena kita udah langsung punya 3 pangkat X. Yaitu 2. Sehingga bentuk ini kita peroleh menjadi 2 pangkat 2 dibagi 6 atau 4 per 6. Kalau kita ingin sederhanakan menjadi 2 per 3. Oke, cukup mudah ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Oke, soal nomor 3. Di sini kita punya dua fungsi, yaitu fx sama dengan x min 2 dibagi 2 dan gx sama dengan x min 3 dibagi 5. Yang ditanyakan adalah berapa nilai dari bilangan bulat x terkecil yang memenuhi pertidaksamaan mutlak x fx plus 3 dikurang gx plus 1 kurang dari sama dengan 3 per 4. Oke, kalau kita lihat di sini bentuk pertidaksamaannya merupakan bentuk pertidaksamaan nilai mutlak, lalu fungsinya adalah fungsi komposisi ya, fx plus 3 dan gx plus 1. Ya, kita coba cari aja dulu bentuk x plus 3 dan gx plus 1-nya itu seperti apa ya. Oke, kita coba lihat di sini. Fx kita punya nilainya adalah x min 2 per 2. Maka kalau x kita ganti dengan bentuk yang lain yaitu x plus 3, ya, maka dengan begitu nanti kita akan dapat x plus 3 ya. Ini menggantikan nilai x-nya dikurangi 2 dibagi 2. Nah, dengan menyederhanakan kita akan peroleh nilainya adalah x plus 1 per 2. Oke, cukup mudah ya. Dengan cara yang sama, nilai dari gx yang tadinya adalah x min 3 dibagi 5, nanti kita akan peroleh nilai dari g x plus 1 sama dengan x plus 1 dikurang 2, maaf, dikurang 3 ya, dikurang 3 dibagi 5. Nilainya adalah x min 2 per 5. Oke, dengan begitu bentuk pertidaksamaan yang kita punya yaitu fx plus 3 dikurang gx plus 1 kurang dari 3 per 4 itu kita bisa ganti menjadi x plus 1 per 2 dikurang x min 2 per 5 kurang dari 3 per 4. Oke, kita coba untuk menyamakan penyebutnya ya. Penyebutnya kita keluarkan menjadi 1 per 10. Ya, mutlak dari kita kali silang saja 5 kali x plus 1 dikurang 2 kali x min 2 kurang dari 3 per 4. Di sini kita dapat nilainya adalah 5x plus 5 dikurangin 2x plus 4 kurang dari 3 per 4.
Jadi 1/10 ya, kalau kita hitung di sini dapatnya 3x ya. 3x plus 9. Oke, kurang dari 3/4. Oke, kalau kita, karena di sini ada kelipatan 3, kita bagi saja kedua ruas dengan 3 ya. Sehingga kita akan dapat bentuknya 3 bagi 3/2 sekalian ya. Karena di sini juga ternyata bisa dibagi oleh 2 ya. Berarti kita dapat bentuknya menjadi 1/5 ya. 1/5 x plus 3 kurang dari 1/2. Oke. Di sini ya kita pindah ruas 5-nya. Jadi kita akan dapat mutlak x plus 3 kurang dari 5/2. Oke, dengan menggunakan sifat dari nilai mutlak ya. Kalau kita ingat sifat nilai mutlak, kalau kita punya mutlak x kurang dari a ya, ini sama saja dengan mengatakan bahwa x-nya itu berada di antara min a dan a ya. Ya, sehingga bentuk ini kita bisa pilih nilai x plus 3 itu berada di antara negatif 5/2 dengan 5/2. Kalau masing-masing kedua ruasnya kita kurangin dengan 3, kita akan dapat nilainya menjadi kalau kurang 3 di sini 6, oke, jadi min 11 ya. Min 11/2 kurang dari x kurang dari min setengah ya. Min setengah. Tapi di sini yang diminta adalah bilangan bulat x terkecil ya. Diminta adalah nilai bilangan bulat x terkecil ya. Sudah. Karena di sini nilai terkecilnya adalah batas ya. Batasnya negatif 11/5 atau negatif 5/5,5 ya. 5,5, sehingga ya sudah. Berarti x yang kita akan cari adalah negatif 5. Oke, cukup mudah ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk soal berikutnya. Oke, nomor 4. Jarak terdekat kurva Y sama dengan x kuadrat tambah x tambah 1 ke garis 3x min Y sama dengan 10. Oke, untuk menemukan soal ini, Pak Indra coba untuk menggunakan sifat turunan. Ya. Oke, gimana cara memperolehnya? Sebelum kita memperoleh jarak terdekatnya, ya, kita akan cari dulu, ya, kita akan tentukan dulu, titik ya, tentukan titik pada kurva. Kita sebut saja titiknya adalah titik A gitu ya. Titik A. Sehingga titik tersebut A-nya ini menyinggung merupakan titik singgung ya. Merupakan titik singgung ya, dengan garis yang ya memiliki gradien yang sama dengan 3x min Y sama dengan 0. Sama dengan 10 ya. Sama dengan 10.
Kalau kita lihat gradien dari uh, gradien dari 3x min y sama dengan 10 kan adalah 3 ya. Kita sebut saja M ya. M sama dengan 3. Kalau gradien dari garisnya itu sama dengan 3 dan kita ingin mencari suatu titik di kurva yang menyinggung garis yang memiliki gradien yang juga sama dengan 3, ya tentunya kita akan menggunakan turunan ya. Jadi turunan dari kurva ya itu akan sama dengan nilai M-nya. Sehingga kita akan peroleh turunan dari Y sama dengan X kuadrat tambah X tambah 1 adalah 2X plus 1 sama dengan 3. Dengan aljabar biasa ya, kita akan dapat nilai 2X sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 1 ya, maka nilai Y-nya kita bisa cari. Berarti Y sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga titik A-nya ya, titik A adalah titik koordinat di 1,3. Nah, untuk apa titik tersebut? Nah, titik tersebut adalah titik yang akan menjadi jarak terdekat dengan garis yang kita inginkan. Ya, dengan garis 3x min y sama dengan 10. Oke, sampai sini nah, tinggal kita gunakan rumus untuk menghitung jarak dari titik ke garis. Ya, rumusnya yang mana? Kalau kita ingat, rumus menghitung jarak titik, misalkan kita sebut saja titiknya adalah x1, y1 ke garis ax tambah by tambah c sama dengan 0 adalah ini ya jaraknya mutlak dari ax1 tambah by1 ditambah c dibagi dengan akar dari a kuadrat ditambah b kuadrat. Jadi kalau kita lihat di sini kan bentuk persamaan garis ini ya. Jadi bentuk persamaan garisnya bisa kita ganti menjadi jarak titik A 1,3 ke 3x min y min 10 sama dengan 0 adalah mutlak dari 3 kali 1 dikurangin 3 dikurang 10 kita bagi dengan akar dari 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Berarti nilainya adalah min 10 per akar 10. Ya, atau 10 per akar 10. Jadi kalau kita hitung atau kita sederhanakan, nilainya adalah akar 10. Apakah mudah? Oke, kita akan coba lanjutkan lagi soal berikutnya. Baik, soal berikutnya nomor 5. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x kuadrat tambah 7x tambah c dan gx sama dengan x min 4. Tanyain adalah tentukan nilai x yang memenuhi persamaan fgx sama dengan gfx. Oke, kalau kalian ketemu soal seperti ini, ya kita coba uraikan saja ya. Kita punya f gx
sama dengan GFX. Oke. Berarti nilai GX-nya kan kita punya yaitu X min 1 ya. Oh, ini terlalu jauh nih. F X min 4 sama dengan G kali G 3X kuadrat tambah 7X tambah C. Oke. Kalau seperti ini ya, sorry maaf, jangan sampai tertukar ya, ini maksudnya G ya, fungsi. Ya, kalau begitu dengan mensubstitusikan X min 1-nya ke fungsi fx dan 3x kuadrat tambah 7x tambah c ke fungsi gx, maka kita akan peroleh bentuknya menjadi 3x min 1 kuadrat ditambah 7 kali x min 1 sama min 4 ya. Kenapa jadi min 1? Min 4 ditambah C sama dengan 3x kuadrat ditambah 7x ditambah C min 4. Dan ternyata C-nya kita hilangkan ya. Ya, kalau begitu kita akan dapat bentuknya tinggal 3 kali x kuadrat min 8x ditambah 16 ya, ditambah 7x min 28 sama dengan 3x kuadrat ditambah 7x min 4. Dan ternyata di sini kalau kita kalikan 48 ditambah 7x min 28 sama dengan 3x kuadrat ditambah 7x dikurang 4, ternyata banyak yang kita bisa hapus ya, yaitu 3x kuadrat dengan 7x nya. Oke, dan ternyata kita hanya punya bentuk ini saja ya. Oke, 48 dengan 28 nya kita bisa sederhanakan ya. Jadi negatif 24x plus 20 sama dengan min 4, atau 24x sama dengan 24 dan x nya nilainya adalah 1. Oke. Masih mudah ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya.